Oke, bisa. Ada yang bisa memberikan penjelasan terkait Simpus? Tadi kan sudah pretest. Apa itu Simpus? Izin menjawab, Pak. Mbak Ami ya? Ya. Oh. Yuk jelaskan. Apa Simpus? Apa Mbak Ami? Tadi belum. Mbak Ami monggo. Ini siapa yang angkat tangan? Mbak Audina? Iya, Pak. Oh, Audina. Kok Mbak Ami? Monggo Mbak Audina Fitriana. Simpus merupakan software yang ditunjukkan untuk mengelola aktivitas keseharian puskesmas mulai dari pendaftaran pasien, manajemen diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap pelaporan data. Benar ya. Jadi kalau kita dengar kata Simpus itu erat kaitannya sama komputer ya. Jadi menggunakan media komputer untuk mengaplikasikan Simpus. Ya, data-data komputer, data-data pasien masuk, pasien keluar, kemudian jumlah pasien nanti biasanya terekam di Simpus. Kalau itu ada di puskesmas. Jadi Mbak Audina ya? Iya, Pak. Audina. Audiana juga sudah datang. Kita send dulu. Mbak Ami. Terus Syefa Yusuf Azahra sudah datang belum? Sudah. Syefa Yusuf. Enggar Dwi Lestari, oke. Nurul Afifah ini. Anwar. Tadi telat ini ya, Mas Eva Anwar. Pas pertama telat sekali. Tadi itu apa? Sinyal apa? Sinyalnya. Jadi joinnya itu jangan pas jam 8 baru join. Jadi kalau pertemuan jam 8 mulai, kalian jam kurang seperempat itu sudah join dulu. Jangan pas ini langsung baru join. Itu biasanya rebutan sinyal. Iya, Pak. Ya. Bertanya menjawab. Oke, Audina Fitriana. Ya, kita bahas ya. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian Simpus yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Audina. Ini soalnya namanya tuh sangat mirip ya, Audina sama Audriana. Ini Audriana kalau belum masuk ya? Itu Pak, katanya ada kendala sebentar. Oh, ada kendala, baik. Belum Bapak ACC Pak? Oh, tidak ada nih, tidak ada yang masuk. Biasanya kalau masuk itu sebenarnya bisa langsung, ada yang bisa langsung join. Ini saya tidak ada yang, belum ada yang minta di... Tadi katanya pas pakai laptop tidak kedengaran suaranya, Pak. Oh, itu. Audriana. Ya, kita bahas nih. Alur sistem informasi puskesmas. Oh, ini baru masuk. Soalnya masuknya pas, mendadak, nggak dari tadi. Ya, sistem nih, contohnya dari informasi ya. Informasi dari bidan, sanitarian. Sanitarian tahu tidak apa itu? Coba ada yang jelas. Sanitarian apa? Menyangkut sanitasi atau kebersihan lingkungan.
Coba angkat tangan. Siapa yang ini? Angkat tangan dulu baru ya. Ya, Mbak Ami Arbaatun. Menyangkut sanitasi atau kebersihan lingkungan. Ya, biasanya kalau di puskesmas itu benar ya. Benar apa yang dijawab sama Mbak Ami Arbaatun. Sanitarian itu dari kata sanitasi, ya. Sanitasi itu erat kaitannya sama kebersihan. Kebersihan itu tanggung jawab dari seluruh ya, seluruh staf puskesmas, terutamanya ya kesehatan lingkungan. Biasanya nanti kalau di puskesmas itu ada bagian keseling atau kesehatan lingkungan yang menanggung jawab untuk masalah kebersihan lingkungan di area puskesmas ataupun area kecamatan yang dibawahi puskesmas tersebut. Ya, terus masuk ke puskesmas nih. Ada pengelola program ya. Pengelola programnya siapa? Ya, itu staf yang diberikan SK oleh kepala puskesmas ya untuk melakukan pengelolaan program. Ya, ada pengelola SIP ya. Pengelola SIP puskesmas ini melalui tugas puskesmas lainnya. Ini bisa dari perawat, dokter, dan lain-lain. Ada pengelola SIP kabupaten kota. Ya, pengelola SIP kabupaten kota baru masuk pusat data dan informasi. Di sini ada timbal balik nih Dinas Kesehatan Provinsi, pengelola program. Ini biasanya nanti kalian bisa masuk ya. Kalau SIM, RS, SIMPUS kan kalian yang pegang. Nah, kalian yang olah data, pasien masuk, jadi administrator kesehatan. Nah, kita masuk ke definisi. Ya, definisi atau pengertian dari SIMPUS. SIMPUS atau singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas adalah program Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas, mulai dari data orang sakit, rujukan orang sakit, ketersediaan obat-obatan, sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Jadi ya semua informasi yang berkaitan dengan puskesmas ya, berkaitan dengan jumlah pasien, obat-obatan yang tersedia di puskesmas, itu yang benar ada di dalam SIMPUS tadi ya, di dalam komputerisasi SIMPUS puskesmas. Jadi ada obat keluar nih, obat keluar ditulis, obat masuk ditulis gitu melalui SIMPUS tadi. Ya, ini adalah gambaran dari SIMPUS ya. Ini SIMPUS nih ya. Nanti kalian akan berkecamuk dengan kayak gini. Jadi nanti ada pasien masuk tulis tuh di komputer, klik kayak gitu kan. Nih, form manajemen pasien baru. Nomor induk pasien ditulis satu-satu. Ya, di dalam SIMPUS itu nanti lengkap sekali ya. Jadi semua data Ini ada aplikasi pasien. bajakannya enggak, Pak? Bagaimana? Ini ada aplikasi bajakannya enggak, Pak? Suaranya bagaimana? Ada aplikasi? Ini Mas Efli, ini gambarnya tidak jelas. Coba di ini, pakai mode apa itu? Agak rusak, Pak. Gitu, Pak. Pertanyaannya gini, Pak. Oh, kameranya dijelasin dulu, jangan pakai mode apa itu, nggak jelas. Nggak ada mode apa-apa, Pak, ini, Pak. Mode apa? Oh, coba jangan membelakangi ini. Caranya biar jelas, kameranya itu membelakangi layar, biar mukanya kelihatan jelas.
Dikasih background kalau malu. Dari ini tuh Dikasih background belakang. Emang kayak gini kok Pak. Dan soal malu itu gimana? Nih, kayaknya Bapak dikasih background. Jadi tidak tahu di dalamnya ada apa di belakang Bapak itu apa. Kalian tidak tahu kan? Dikasih background. Misalnya klik nama kalian, nanti ada set as background, itu ganti. Ngerti Pak. Coba ganti, pada bisa ganti background tidak di sini? Nggak tahu caranya Pak. Hah? Apalagi ini kemarin ini tidak, kemarin kan ikut pelatihan yang ini kan. Di sini cuma Mas Evo loh yang punya Teams. Yang lain itu sebagai guest semua. Oke, kemarin Pak, kemarin nggak sempat dipelajari Pak. Coba ini klik tanda yang ada 3 itu more. Terus? Itu yang ada background, kata-kata background soalnya beda-beda setiap. Kalau nggak klik nama kalian tuh ada nama kalian kan, layar kalian, diklik yang titik 3 diklik. Ya udah Pak. Yang ada kata-kata background diklik. Nah, ini ada pilihan. Adanya keypad, galeri, mode bersama, keluar dari tampilan detail panggilan, tampilkan pengakuan perangkat, nggak ada background Pak. Mungkin juga saya nggak support Pak. Nggak support ya. Coba yang lain ada yang bisa tidak? Coba. Yang lain coba. Yang lain juga bisa nih pakai background sebenarnya. Yang pakai Zoom. Zoom pakai Zoom bisa Pak. Kalau Zoom bisa pakai background. Nyoba. Soalnya nih mukanya cuman Pak Mas Anwar saja yang nggak kelihatan, yang lain jelas semua. Iya Pak. BPWA aja Pak, jelas Pak. Apa coba yang pertanyaannya apa tadi Mas Evo? Oh iya Pak. Aplikasi ini, Simpus ini itu ada aplikasi yang pasti kayak free tuh Pak, di internet dibacakan ada enggak Pak? Supaya bisa buat percobaan dulu gitu. Oh gitu, ada yang free. Ada yang free. Jadi kemarin Bapak sempat ini, kan nanti mata kalian waktu semester 4 ada mata kuliah manajemen rekam medis. Ya. Manajemen rekam medis, nanti kalian perlu memahami tentang aplikasi SIM-RS. Tapi yang dipelajari SIM-RS, soalnya kalian kan administrasi rumah sakit. Nah, sebenarnya prinsipnya sama. Ya, nanti bisa diinstal di komputer ya. Sebenarnya Bapak juga nggak install, soalnya di sini kan yang install di laboratorium komputer. Gitu. Ada yang aplikasi gratisnya. SIM-RS namanya. Oke Pak. Atau coba ini di Google apa itu yang pakai HP apa itu? Play Store ya? Barangkali ada. Kan ada nanti bisa untuk latihan. Ya, itu masuk ada dong. Barangkali di Play Store ada, soalnya kan sekarang kan Play Store semuanya ada. Tuh. Kita masuk ke materi apa tadi? Tujuan Simpus ya. Ya, tujuan Simpus ya, software ya. Nih, software sistem informasi puskesmas. Software ya. Software itu kan perangkat lunak ya. Hardware perangkat keras ya. Perangkat lunak itu maksudnya ke aplikasi-aplikasi. Betul. Merupakan software yang ditujukan untuk mengelola aktivitas keseharian puskesmas, mulai dari pendaftaran pasien, manajemen diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap pelaporan data. Ya, sampai di sini paham ya terkait Simpus ya? Jadi kalau ada yang tanya Simpus apa, kalian sudah ada bayangan, oh Simpus ini gitu. Nanti kalau lebih jelasnya kan kalau seumpamanya kalian prakteknya di puskesmas, nanti bisa praktek langsung di sana. Ya, kita masuk ke mekanisme Simpus. Nih,
mekanisme pencatatan di puskesmas. Ini dibagi menjadi 2 ya. Ini penutupan pada 97. Nanti kalau kalian ada update yang terbaru tidak apa-apa pakai yang itu ya. Ini Bapak baru dapat yang tahun 97 tentang pedoman SIM puskesmas atau simpus ya. Di dalam gedung nih ada RKK termasuk kartu status pasien, rekam medis ya, maksudnya ke sini, KTP, register kunjungan kartu KB, register nomor indeks. Jadi setiap pasien masuk kan pasti dikasih kayak nomor-nomor gitu kan. Nah, itu namanya masuk ke nomor indeks atau nomor rekam medis juga ada. Masuk ke unit pelayanan. Ya, unit pelayanan itu register-register yang ada di dalam gedung ya, register pelayanan yang ada di dalam gedung. Baru ke rujukan kalau ada rujukan. Rujukannya itu masuk ke bank data puskesmas, pengelolaan, penyajian, penyusunan laporan. Bisa juga langsung ya tanpa rujukan. Ya kalau ada di register ini ada yang perlu diperbaiki masuk ke rujukan, kalau tidak ada bisa langsung. Kemudian kalau yang luar gedung nih ya, register pelayanan luar gedung langsung masuk ke bank data puskesmas. Kalau tadi ya, simpus tadi ya, maksudnya gitu. Sampai di sini paham? Jelas ya, ini untuk pengetahuan awal saja. Kita masuk ke pemanfaatan simpus. Ini adalah tampilan layar. Ini tampilan awal ketika kalian membuka simpus. Nah, ini tergantung masing-masing ini ya. Masing-masing puskesmas mau menggunakan simpus yang seperti apa. Ini adalah contoh tampilan layar dari simpus. Jadi login ya, ada login yang perlu kalian masukkan. Ada password ya, ada password atas nama kalian yang harus dimasukkan baru bisa masuk. Pemanfaatan simpus itu tujuannya apa ya? Ini mempermudah ya, dan mempercepat pelayanan, membakukan prosedur pelayanan ya, serta mendapat data informasi yang akurat. Simpus itu diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna. Jadi istilah gampangnya itu memudahkan ya, memudahkan supaya data-data semuanya itu terekam ya. Kalau namanya yang berkas rekam medis manual itu kan resiko ya, resiko kalau kebakaran, ya kebakaran, kebanjiran apa rusak itu kan otomatis hilang. Kalau di simpus ini kan bisa di online kan ya, kalau apalagi online kan aman walaupun laptop rusak, komputer rusak, kalau sudah tersedia online, otomatis kan tidak berpengaruh untuk itu. Jadi aman, ya. Kalau berkas-berkas manual, ya. Contohnya kalau hilang, ya. Maksudnya puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna itu maksudnya contohnya gimana Pak? Kaitannya sama simpus itu. Jadi ya maksudnya tadi itu kan kadang bahasa istilah kan agak ribet ya. Jadi ini dengan satu komputer saja itu bisa menyimpan ya menyimpan begitu banyak data-data tentang puskesmas, baik pendaftaran pasien rawat jalan, rawat inap kalau yang puskesmas rawat inap, jumlah obat yang ada. Terus bisa saling berkesinambungan antara satu komputer satu dengan komputer yang lainnya. Contohnya, dan nanti Mas Saiful Anwar sudah punya username atau apa sebutannya kalau kita mau login itu ada kayak nama khusus buat Mas Saiful Anwar ketika mau login itu harus pakai username ini sama password ini. Tidak hanya cuma di komputer ini bukanya, tapi bisa di semua komputer. Contohnya mau buka dari rumah bisa, mau buka contohnya di puskesmas itu ada di ruangan A ada 10 komputer yang SIM-LS, di ruangan B juga ada. Lah punya Mas Saiful Anwar itu kalau dibuka di komputer yang lain juga bisa. Seperti itu maksudnya. Paham tidak maksud apa yang saya jelaskan? Ya Mas Saiful Anwar.
Ya, Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi memudahkan ya, berdaya berhasil guna, berdaya guna. Jadi memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan data-data puskesmas. Ya contohnya ya, kalau yang manual kan harus kalau kita butuh banyak, ini berhasil guna ya, berhasil guna, berdaya guna. Contohnya kita butuh data pasien A, kita butuh ini untuk dikirim ke rumah sakit, ibaratnya mau rujukan, kita harus fotokopi dulu macam-macam ya. Kalau contohnya kalau pakai yang SIM RS ini kita tinggal print saja gitu ya, tinggal print saja data-data pasien tersebut, kita klik cari namanya, klik kita print, itu sudah berhasil guna ya. Ya, yang lain ada pertanyaan lagi sebelum Bapak mengasih pertanyaan ke kalian? Paham ya terkait Simpus ya, ada gambaran. Ini kan teori. Jadi pengantar awal kalian biar kalau yang tanya, masa orang administrasi tidak tahu komputerisasi tentang puskesmas, komputerisasi rumah sakit, tidak tahu. Jadi setidaknya teorinya tahu dulu, nanti untuk prakteknya di lapangan ataupun saat nanti praktek laboratorium di kampus. Ya, sekarang masuk ke slide selanjutnya. Coba jelaskan pengertian Simpus. Tadi sudah dijawab juga ya. Jelaskan pengertian Simpus seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Ini siapa yang pertama ini? Ya, di sini yang pertama itu Mas Saiful Anwar. Monggo. Mas Saiful Pak, Anwar bisa menjelaskan Simpus. Monggo jelaskan apa Jadi, itu. itu adalah suatu program program informasi manajemen kesehatan, yaitu yang bentuknya kayak software. Fungsinya itu untuk mengelola aktivitas kesehatan puskesmas mulai dari pendaftaran pasien, obat, manajemen pasien sampai ke rekam medis. Yang fungsinya itu pada outputnya nanti untuk mempermudah supaya lebih aman, memberikan aman dan sesuai prosedur dan STR pelayanan dan berdaya guna. Intinya kayak gitu. Misalnya kayak ada tadi yang disampaikan sama jenengan kaitannya dengan data kalau misalkan kebakar atau kena banjir atau apa kan bisa di-online-kan dengan menggunakan Simpus ini, Pak. Jadi kayak gitu, Pak. Ini. Udah itu, terima kasih. Coba yang lain ada mau ini menambahkan. Mbak Audina Fitriana, monggo. Oke, Mas Saiful tadi ya, saya tulis dulu. Definisi Simpus itu program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas, mulai dari data orang sakit, rujukan orang sakit, ketersediaan obat-obatan, sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Oke. Coba kalau manfaat Simpus, apa itu manfaat Simpus? Manfaat penggunaan Simpus. Ya, Mbak Audiana Maharani. Mempermudah dan mempercepat pelayanan, membakukan prosedur dan strategi pelayanan, serta mendapatkan data dan informasi yang akurat. Simpus diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna. Ya, benar ya. Jadi Mbak Audina
Mas Evo, oke, udah menjawab. Ini Siva Yusuf, belum ada nilainya. Nurul Afifah. Oke, tadi udah ya. Ya. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Ini adalah materi yang terakhir ya. Tentang indikator keberhasilan fungsi puskesmas. Indikator keberhasilan fungsi puskesmas. Ya, di sini ada yang mau memberikan penjelasan tidak terkait apa sih itu kalau kalian dengar kata-kata indikator fungsi keberhasilan puskesmas itu apa? Coba ada yang bisa ngasihkan pendapat tidak apa-apa. Tadi kan sudah ya, pretest ya, pretest kan ada gambaran. Ayo siapa yang ini Mbak Ami? Mbak Ami mau menjawab? Ya, Kak. Ya, coba. Indikator itu bisa dikatakan pemicu atau hal-hal yang mendorong keberhasilan fungsi puskesmas. Ya, pintar ya Mbak Ami ya. Jadi bisa. Ya, jadi bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi keberhasilan puskesmas itu dalam menyehatkan masyarakat bukan diukur ya, bukan diukur dari fasilitas, tetapi ditentukan dengan jumlah masyarakat yang berobat di puskesmas tersebut. Hal ini dikarenakan banyak yang beranggapan bahwa kelengkapan pelayanan puskesmas itu harus lebih diutamakan. Padahal hal tersebut itu bukan tolak ukur keberhasilan puskesmas. Nah, jadi kan ini, kalau lihat puskesmas yang ramai pengunjung, ya otomatis kan berarti pelayanannya juga kan bagus. Ada beberapa puskesmas juga kan nggak ramai, ya, mungkin pelayanannya juga nggak bagus. Nah, itu otomatis keberhasilan puskesmas dalam memberikan pelayanan ke masyarakatnya kurang. Karena kepercayaan masyarakatnya sudah ini. Ya, saran dari Bapak yang semuanya nanti kalian rezekinya bekerja di puskesmas. Kalau kalian memberikan pelayanan ke pasien, ya terlebih-lebih untuk pasien yang tidak mampu, ya pasien-pasien BPJS ataupun selainnya, kan kadang ada beberapa ya petugas kesehatan kalau menerima pasien tidak mampu, apalagi menggunakan BPJS kelas 3, langsung dalam memberikan pelayanannya itu tidak baik. Oh ya, ini Pak, gitu. Maksudnya tidak ada sifat empatinya. Jadi kalian sebagai administrator kesehatan juga ya, kalau kalian nanti ditempatkan di bagian pendaftaran, harus memiliki sifat empati, ya empati kepada pasien, merasakan apa loh kalau namanya orang sakit kan butuh perhatian ya, butuh informasi yang jelas, butuh pengarahan. Ya contohnya kalau banyak kan yang udah bingung Pak, kalau ke ruang ini di mana Pak, ada petugas-petugas yang di situ Pak, tanya bagian informasi saja. Ya kalian kalau walaupun bukan ini kalian jawab sebisanya, arahkan gitu. Ya kan langsung lempar-lempar saja, kadang kan pasien juga bingung ya, kalau pasien kenapa tanya ke kita, biasanya pasien sudah bingung. Jadi jangan dibuat bingung dengan sikap kalian yang tidak ramah, yang tidak empati tadi. Ya, kemungkinan kan ya, prospek kerja kalian itu sangat luas. Contohnya kalau di rumah sakit ya, di rumah sakit itu, kalau sekarang sih ya, sekarang kalau di rumah sakit Karyadi, itu untuk yang megang administrasi kesehatan itu biasanya perawatnya. Nanti tidak
tidak kemungkinan ya, maksudnya, atau kemungkinan besar bisa digantikan oleh kalian yang pegang bagian komputerisasinya. Pasien pindah ruangan, kalian yang pegang input data macam-macam, kalian yang mengetik kayak gitu. Jadi bukan perawatnya lagi. Jadi perawatnya fokus ke pelayanan ke pasien. Kalian yang bagian input data, pasien masuk, pasien keluar, pasien pulang, obat-obat masuk, nanti ke sentral ke kalian semua. Jadi kalian harus tahu, kalau bisa harus pahami pasien-pasien yang masuk seperti apa. Gitu. Jadi nanti pun keluhan-keluhan pasien masuk ke SIM RS tadi kalau kalian di rumah sakit ya, kalau puskesmas ya SIM pos tadi. Kita lanjut ke slide 1 ya. Pengantar indikator keberhasilan puskesmasnya. Ini yang tadi sudah jelasin ya. Keberhasilan puskesmas itu ya merupakan bukan hanya menyehatkan masyarakat saja ya, tetapi bagaimana ya, animo masyarakat, sikap masyarakat terhadap puskesmas tersebut ya. Gitu. Masuk ke definisi indikator. Ya, kalian harus tahu indikator sih apa artinya. Gitu. Nah, indikator adalah variabel yang dapat membantu manusia untuk melakukan pengukuran terhadap berbagai macam perubahan, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Ya, kaitannya indikator sama ukuran-ukuran ya, tadi dijelasin sama Mbak Ami Arbaatunisa. Nah, ukuran-ukuran itu secara definisi. Masuk ke cakupan penilaian kinerja puskesmas. Di sini nih ada manajemen sumber daya ya, termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung dengan manajemen sistem pencatatan pelaporan ya, yang disebut dengan SIMPUS. Ya, jadi cakupan penilaian kinerja puskesmas itu ada banyak ya. Ada terkait sumber daya manusia ya, alat-alat, obat-obatan, keuangan, dan penggunaan SIMPUS di puskesmas tersebut tertata dengan baik atau tidak. Terorganisir dengan baik tidak gitu. Ya kan ada beberapa puskesmas yang masih manual sekali ya. Jadi semuanya diketik manual. Itu sangat beresiko ya. Sangat beresiko kalau terjadi gempa bumi atau apa, data-data pasien bisa hilang semua. Ya. Data pasien bisa hilang semua kalau pakai internet, kalau pakai jaringan, pakai SIMPUS. Ini data aman ya. Selama masih ada internet aman, kita bisa searching nih Mbak ya, searching, buka data-data itu. Tapi pastinya harus di-update ini, ibaratnya diinstal gitu. Jadi laptopnya diinstal, komputernya diinstal dengan SIMPUS ini. Terakhir ada indikator. Ini adalah materi terakhir pertemuan kita terkait administrasi puskesmas. Indikator keberhasilan puskesmas itu dapat dilihat dari berbagai hal, ya, terutama ada 3. Di sini ada pencapaian SPM ya di bidang kesehatan yang harus dievaluasi setiap bulan. Kemudian ada penilaian kinerja puskesmas sesuai dengan pedoman manajemen puskesmas yang tertuang dalam Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Kemudian ada hasil penilaian akreditasi puskesmas ya. Jadi walaupun ini punya pemerintah, itu ada akreditasinya. Jadi ya, jadi kalau
puskesmasnya tidak terakreditasi, otomatis kan indikator keberhasilannya dia tidak berhasil, ya. Kalau tidak terakreditasi, untuk terakreditasi ini harus ada ya komponen-komponen tadi yang tersedia di puskesmas. Ya, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Bertanya, Pak, kalau ini apa gitu, bisa ditanyakan. Kalau materi simpus tidak ada, boleh materi-materi yang tadi bisa ditanyakan lagi. Ya, kita kan masih ada banyak waktu nih ya. Nanti sekitar sampai jam berapa? 14.30 ya? 40 Pak, Pak. 14.40 ya? Nah. SPM-nya SPM apa, Pak? Yo, kemarin udah. Ingat tidak waktu belajar ilmu kesehatan masyarakat? Itu sama Bapak juga loh. Itu standar pelayanan apa? Penilaian kinerjanya ini, Pak. Standar pelayanan minimal ya. Jadi kalau setiap puskesmas ada, jadi ada SPM, di rumah sakit pun ada SPM-nya. Standar pelayanan minimal. Coba ada yang mau jelasin tidak? SPM puskesmas itu apa saja? Ayo sekarang saya balik tanya. Yo kalian kalau kemarin masih ingat yang ilmu kesehatan masyarakat, itu ada materi terkait SPM. Dan membahas terkait SPM puskesmas itu apa saja. Ayo, ada yang ini, ada yang pasti ada yang sibuk nyari di internet, ada yang coba kalau enggak dibuka materi kemarin. Mbak Enggar Lestari. Mbak SPM puskesmas apa saja? SPM itu standar pelayanan minimal. Ada apa saja di puskesmas standar pelayanan minimalnya? Mana grup? Ayo, kalian harus tahu ya. Apa saja kemarin Bapak sering banyak tanyakan terkait SPM. Ini ada Mbak Nurul Afifah. Ini yang aktif ya, bagus sih sudah mulai pada aktif semua. Nah, Nurul Afifah coba bantu jawab. Apa standar pelayanan minimal puskesmas? Itu ada 12 SPM. Pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita diabetes mellitus, gangguan jiwa berat, TBC, dan HIV. Ya, benar sekali ya. Itu ingat tidak Mas Ifo Anwar waktu IKM? Jadi ada ya di ilmu kesehatan masyarakat terkait pembahasan SPM. Coba yang lain, pertanyaan lagi. Pak Farid, saya ingin bertanya, Pak. Kami monggo. Itu mengenai indikator keberhasilan puskesmas. Indikator keberhasilan puskesmas dengan rumah sakit itu beda apa tidak ya, Pak? Terus kemudian kemarin kan dari Bu Neni untuk menghitung indikator itu. Nah, untuk puskesmas juga mana rumusnya atau gimana, Pak? Bagaimana? Oh, jadi perbedaan ya. Jadi perbedaan ya. Otomatis berbeda ya. Kalau rumah sakit itu lebih kompleks. Ya, lebih kompleks rumah sakit itu. Nanti untuk rumah sakit kebetulan kalian akan belajar juga ya. Nanti akan belajar dengan Ibu Bu Neni ya. Bu Neni, kebetulan beliau juga kerja di rumah sakit. Jadi beliau nanti yang ngajar tentang administrasi rumah sakitnya. Jadi kan administrasi kesehatan itu dibagi dua, ada kalau dalam administrasi rumah sakit ini ya, materi ini ada rumah sakit sama puskesmas. Gitu. Jadi berbeda.
Jadi kalau untuk rumah sakit itu lebih kompleks, jadi banyak yang lebih di penilaiannya. Jadi jumlah dokternya itu nanti masuk dalam penilaian ya. Kalau di rumah sakit kan banyak dokter-dokter spesialis. Dokter spesialis, kesediaan klinik ya, alat-alatannya lengkap atau tidak, laboratoriumnya lengkap atau tidak. Kalau di puskesmas tidak ya, pasti cuma pertolongan dasarnya puskesmas. Contohnya laboratorium itu laboratorium dasarnya saja. Dokternya pun dokter umum. Tidak ada dokter spesialis yang ada di puskesmas. Jadi itu tidak masuk dalam kategori akreditasi. Kalau di puskesmas itu tidak ada. Kalau di rumah sakit wajib ada dokter spesialisnya. Itu masuk ke akreditasi. Ya, yang lain? Pak mau tanya Pak. Ya. Maksudnya keterkaitan antara hasil penilaian akreditasi puskesmas dengan indikator keberhasilan puskesmas itu mesti apa yang dinilai Pak? Mesti upaya-upaya dinilai kayak apa maksudnya? Ini keterkaitan yang hal yang berapa itu? Akreditasi puskesmas yang nomor 3. Yang ini? Ya, yang itu Pak. Hasil penilaian. Ya, sebenarnya tadi jawabannya hampir mirip ya. Jadi untuk penilaian akreditasi puskesmas itu dilihat dari berbagai macam aspek ya. Pertama aspek SDM ya, SDM-nya bagaimana? Dari kepala puskesmasnya itu sesuai standar atau tidak? Jadi masih ingat nggak coba Mas Anwar? Kalau puskesmas kota itu syaratnya apa saja kalau kepala puskesmas? Puskesmas kota atau desa? Kalau yang desa terpencil tadi kayak butuh cuma yang desa, yang kota dulu. Kalau yang kota bagaimana? Kota atau desa? Yang kota itu ada kepala puskesmas, ada bagian Persyaratannya apa saja gitu, untuk Pak. menjadi kepala puskesmas? Persyaratannya kalau menjadi kepala puskesmas itu harus sarjana, terus memiliki kompetensi untuk menjadi seorang manajemen puskesmas dan pernah mengikuti semacam pelatihan untuk menjadi manajemen puskesmas kayak gitu Pak. Ya seperti itu. Jadi nanti waktu akreditasi diminta tuh data-data kayak gitu, dinilai. Ini kepala puskesmas dicek nih pendidikannya apa. Kalau pendidikannya D3 otomatis udah kecoreng, udah nggak memenuhi syarat. Terus sudah melakukan pelatihan belum? Sudah mengabdi minimal 2 tahun kan ya? Udah bekerja 2 tahun di puskesmas minimal. Kalau belum berarti ini nilai akreditasinya bisa jadi kurang ya, tidak memenuhi. Kalau yang terpencil bagaimana tadi? Terpencil tadi cukup kepala aja Pak. Minimal pendidikannya apa kalau yang terpencil? Ayo apa tadi? Ya Pak tadi yang terpencil Pak. Yang lain coba bantu jawab. Kalau persyaratan kepala puskesmas desa terpencil apa? Minimal D3, Pak. Ya, minimal D3 boleh ya, D3 kesehatan. Itu Itu dari aspek SDM-nya ya. Aspek SDM-nya dilihat, kompetensi-kompetensinya ada dokternya tidak, jumlah perawatnya berapa. Terus kita lihat dari aspek sarana prasarananya, penilaian dari sarana prasarananya. Ada alat dasar, maksudnya alat pengecekan dasar laboratorium tidak, ada komputernya tidak, ya, ada pendokumentasiannya tidak, seperti itu. Jadi dilihat dari banyak aspek ya. Kemudian aspek gedungnya, nah, itu gedungnya itu permanen atau tidak, itu semuanya ada penilaian-penilaiannya. Jadi dilihat dari berbagai aspek. Dan di sini untuk penilaiannya juga ada ya.
ada pedoman. Ada pedomannya, biasanya nanti di puskesmas itu dikasihkan pedoman akreditasi. Apa saja yang perlu dipersiapkan menjelang akreditasi. Jadi siap-siap ya. Jadi ada checklist yang harus ada di puskesmas itu apa saja. Tuh. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Coba, ini ada yang bisa menjelaskan tanpa membaca, coba. Ayo, ini siapa yang pertama? Mbak Enggar. Mbak Enggar Lestari. Coba itu pertanyaannya dijawab. 3 indikator keberhasilan Puskesmas, yaitu yang pertama, pencapaian SPM di bidang kesehatan yang harus dievaluasi setiap bulan. Yang kedua, penilaian kinerja Puskesmas sesuai dengan pedoman manajemen Puskesmas yang tertuang dalam Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Yang ketiga, hasil penilaian akreditasi Puskesmas. Bagus ya. Baik, kita untuk administrasi puskesmas hanya itu ya materi yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian hafalkan kalau bisa ya. Jadi kalau dari hafal nanti paham, dihafalkan, dipahami, baru nanti waktu sesi tanya jawab kalian siap. Terus untuk pengembangan teorinya kalian bisa cari dari berbagai macam sumber ya. Kan dari Bapak kan cuma pengantar, jadi nanti biar kalian lebih paham terkait administrasi rumah sakit itu seperti apa, banyak referensi ya. Kalian bisa sering-sering main ke puskesmas, main ke perpustakaan kampus sudah ada ya untuk administrasi rumah sakit, tapi yang di kampus itu secara umum ya. Kalau yang dari Bapak kan emang terperinci ya, administrasi rumah sakit sama puskesmas yang sesuai dengan RPS. Jadi kalian pembelajarannya kan harus sesuai dengan RPS, bukan sesuai dengan buku. Jadi rencana pembelajaran semester adalah ini yang tadi Bapak jelaskan. Ada sekitar 7 ya, 7 bab terkait administrasi puskesmas. Administrasi itu erat kaitan sama manajemen ya, manajemen pelayanan ya, manajemen pelayanan manajerial kesehatan, itu maksudnya ke administrasi kesehatan. Kalau klinik masuknya ke pelayanan pasien gitu ya. Jadi kan waktu awal-awal dulu, waktu kita sebelum berkuliah kan sempat jelaskan ya, ada administrasi sama klinik ya. Kalau klinik itu lebih ke pelayanan pasien, kalau administrasi lebih ke sistem manajerialnya, SDM-nya, HRD, itu ke administrasi. Ya, mungkin sekarang kita bagi saja ya untuk pertemuan besok. Di sini ada yang mau maju pertama waktu sesi tanya jawab. Apa ya sebutannya, undian atau apa ya? Urutan ya, urutan tanya jawab. Yang mau pertama siapa? Jadi nanti Saya, kita start jam 9, jam 8 ya. Mbak, siapa yang mau pertama? Tadi siapa? Mbak Ami. Mbak Ami ya, Mbak Ami Arbaatunisa, saya tulis. Jam 8 ya. Kita mulai jam 8. Saya tulis mulai jam 8. Jam 8 sudah nyampe di ini kampus 2.
Yang kedua siapa? Jadi nanti untuk waktunya ini ya, kalau bisa sih kalian tetap jam 8 sudah datang semua. Jadi bisa belajar di kampus biar tahu, kampus baru ya. Kampusnya kan disebut dengan ini. Bagus, pokoknya nanti kalian bisa foto-foto di kampus 2 ya. Jadi kaca semua. Kampus 2 itu kaca semua. Kalau di kampus 1 kan tembok ya. Kalau di sana kaca semua. Jadi nanti bisa foto-foto upload di Instagram. Yang kedua siapa nih yang mau mengajukan diri? Kan lebih enak cepat loh daripada deg-degan. Kalau sudah maju kan sudah tenang. Mbak Nurul Afifah ya. Nah, ini Mbak Nurul Afifah yang nomor 2, Nurul Afifah Ramawati. Nama lengkap. Yang ketiga siapa? Siapa yang mau ini? Mbak Audina. Nih Mbak Audina ya. Siap Mbak Audina Fitriana ya. Audina Fitriana yang ketiga. Yang keempat siapa? Mbak Enggar, Pak Sevo, Pak Syefa atau Mbak Devinda? Mas Sevo ya? Mas Sevo, mau tidak yang keempat? Coba. Mas Sevo Anwar keempat. Selanjutnya. Nanti berapa orangan Pak nanti? Jadi yang saya absen yang sekarang saja ini. Jadi kalau yang tidak masuk, mungkin nanti kalau mereka mau ikut ya nanti setelah kalian. Tapi tidak saya absenkan sekarang. Soalnya mereka juga kan tidak datang. Gitu. Mbak Enggar Lestari ya. Ada Pak orang rencana yang mau di Pak. Bagaimana? Rencananya nanti hari Kamis yang mau ke kampus 2 ada berapa orang? Ya, ini semuanya ya. Ini semua datang ke kampus semua ya. Jadi kan tanya jawab satu-satu ya ke kampus semua. Enggar Lestari. Terus ini Mbak Seva, Mbak Devinda. Siapa dulu? Nah, ini ada yang mau yang terakhir nih. Mbak Devinda atau ya, nomor 6 ya. Nggih, Pak, nggak apa-apa. Ya. Nah, Devinda Amarulia. Ini Mbak Seva Yusuf Az-Zahra ya. Seva Yusuf Az-Zahra. Ya, ini ya. Ini masih ya. Belum, Pak. Ya, ini adalah urutan untuk sesi tanya jawab langsung hari Kamis mulai jam 8. Pertama, Pak, Mbak. belum. Ya. Bagaimana? Saya belum ditulis. Oh, subhanallah ya. Mbak Audriana ini saya mirip. Audriana itu saya jadi sering ini. Audriana Maharani. Audriana Maharani Rastiardo ya. Iya.
Prasetyajo. Ya, ini adalah urutan yang lain, berarti menyusul nih Mbak Mia, Mbak Diana. Itu memang tidak pernah aktif. Oke, ya, jadi kalian adalah ini yang mempunyai potensi untuk mendapatkan nilai A ya. Jadi kalau yang tidak pernah hadir itu tidak ada, walaupun mereka mungkin UAS-nya nilainya 90, itu tidak mungkin saya kasih nilai A. Kalau dari saya tidak mungkin. Walaupun kemarin itu ada siapa saja yang nilainya bagus, udah mentok di nilai B. Itu saya yang nilai minimalnya memang nilai B. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait teknis untuk hari Selasa. Jadi simpel ya, cuma sesi tanya jawab saja. Jadi nanti sesi tanya jawab sekitar jam 8 sampai jam menjelang luhur. Terus nanti kalian bisa nanti tetap di kampus. Kalau mau online di kampus untuk ngerjain post testnya. Ya, post testnya nanti sekitar ada soal 20 soal ABCan. Ya, ABCan terkait materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Kalau kalian belajar insya Allah 100 lah, dapat 100 ya. Saya harapkan sekalian dapat nilai 100 semua untuk post testnya. Dan dapat nilai yang bagus juga terkait tanya jawab. Jadi kalian kan tadi sudah nulis tuh, itu pelajarin, kembangkan ya, jelaskan. Kan namanya menjelaskan, jadi kalian harus bisa menjelaskan saat ditanya. Contohnya jelaskan tentang terkait simpus, jadi kalian jelaskan tentang simpus ada apa saja. Itu saja. Nanti di lantai berapa? Ya, Lantai berapa nanti Pak? bagaimana? Di lantai berapa itu Pak? Ntar kita ketemu di lantai berapa? Oh ya, nah kita di lantai 2 ya. Lantai 2 di ruangan dosen. Jadi sekarang tuh semua dosen bergabung jadi satu ya. Jadi nanti sih kemungkinan masih ada perubahan ruangan. Tapi di ruangan besar paling belakang. Jadi nanti kalian naik ke lantai 2 menuju ke ruangan dosen. Nanti banyak mahasiswa kok. Banyak mahasiswa yang lagi pada konsultasi skripsi gitu. Yang di utara itu Pak? Ya, yang kampus 2 ya, yang di Prambatan tuh. Ya maksudnya kan lantai 2 yang utara itu Pak Badip. Ya, yang paling ujung. Lantai Ya, cuma 2 lantai ya. Yang lantai 2. Nanti naik ke lantai 2 ketemu pasti. iya Pak. Nah, yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait teknis besok hari Kamis. Jadi biar kalian ini ya ada referensi, biar kalian juga belajar. Kalau kalian nggak seperti ini, biasanya kalian tuh males-malesan. Ya, males belajar. Jadi kalau kayak gini kan pasti dibaca, dihafalin gitu. Masa nanti tanya jawab nggak bisa jawab kan? Kalian yang malu sendiri. Ya, jangan sampai memalukan diri sendiri. Jadi kalau kalian bisa menjawab, bisa menjelaskan kan, percaya dirinya meningkat. Nanti kalau kalian magang ya, kalau kalian magang sudah ada pembekalan materi yang kuat, teori yang kuat di otak kan, sudah pede ya pegang-pegang alat. Nah, kalian nanti kan kalau magang kan observasi membantu saja. Gitu. Jadi kalau sudah punya teorinya kan, setidaknya kalau ada yang tanya-tanya bisa ngomong lah, bisa menjawab. Coba yang lain sebelum Bapak tutup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti masih ada kuliah? Masih Masih Pak. ada Pak. Ya, jadi Jam tidak apa-apa ya. Jadi memang kalian tuh untuk awal minggu-minggu awal itu banyak materi, banyak kuliah, nanti habis itu sudah banyak ini, banyak istirahatnya. Jadi lebih banyak nanti untuk ngulang. Jadi walaupun nanti banyak waktu kosong,
gunakan untuk belajar ya. Biar UASnya kalian itu nilainya bagus. Jadi bisa ini, contohnya indikatornya pakai UAS. Kalau UASnya kalian bagus, otomatis kita juga ngasih nilai tidak ragu ya. Jadi kalau kalian UASnya nilainya 50, kita mau ngasih nilai A juga ragu ya. Kalau kalian nilainya 80, udahlah, otomatis Bapak kasih A gitu. 80 ke atas ya. Enggak A, Pak, kayak ya, Pak. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Tidak ada ya? Istirahat pasti. Mungkin bisa, jangan lupa absen ya. Sudah absen belum? Absen yang itu, pakai link. Yang mulai sudah Pak pagi tadi. Oke, jadi jangan lupa absensi ya biar kalian terdetek ya. Soalnya nanti kan laporannya pakai itu. Untuk penilaian kan dari saya. Kadang ada yang cuman absen aja tidak kuliah, saya tahu ya. Kayaknya di sini saya rekap nih. Kalau saya tunjukkan ke kalian untuk nilainya ya. Saya rekam soalnya untuk yang aktif, yang mana ya? Klik. Kok ini? Tak salah. Bukan. Windows. Ya, ini ada nilai kalian tadi. Kelihatan tidak dari situ? Kelihatan ya? Jadi kalau yang telat ini ya, nilainya nggak 100 jadi 70. Pak, kamera saya rusak, Pak. Oh, kamera rusak. Ini jadi aja sih untuk. Jadi kalian memang nilai absensi kalau yang datang tepat waktu nilainya 100. Kalau yang telat ya tidak mungkin 100. Ya. Ya, ada pertanyaan tidak? Belum Bapak tutup. Untuk yang hari ini tidak berangkat, maksudnya nggak ikut meet. Itu nilainya ya udah nilai kasihan saja, nilai minimal paling. Kalau yang tidak pernah ikut, tidak pernah mengerjakan tugas tuh ada. Teman kalian saya tahu ada. Jadi otomatis kan, yang nilainya kan nggak tahu, Pak. Maksudnya kan nggak tahu ini sih kayak Diana sama Simia kan nggak tahu, Pak. Kami kita ada pertemuan di kampus 2 gitu. Ya nanti mereka tahu kan bisa ikut. Disampaikan ya. Nanti di sini SIP-nya Mbak Ami ya. Disampaikan Ya, ke disampaikan ke Mbak Mia. Terus Mbak Diana sih tadi izin sakit ya. Terus kalau mau minta tugas untuk sebagai ganti ini boleh ya. Kalau yang tidak hadir nanti saya kasih tugas. Nanti disampaikan untuk datang hari Kamis. Ya, untuk jadwalnya berarti setelah kalian selesai. Ya, saya Bapak akhiri untuk perkuliahan pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ya bisa memberi manfaat buat kalian. Dan kalian bisa setidaknya sedikit paham ya terkait administrasi itu apa. Kan ini mata kuliah kalian jurusannya administrasi rumah sakit dan ada mata kuliah ARS, administrasi rumah sakit. Tuh, jadi kalian ada bayangan, oh kalau administrasi rumah sakit seperti ini, kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ayo kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, selamat istirahat ya.